Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 11 dan 12 mata kuliah praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Irma Ratna Kartika MTech. Nah, di sini kami akan membawakan hasil project based learning kami mengenai materi blood analysis atau analisis darah. Nah, untuk anggota kelompoknya itu, anggota kelompok 11 ada Ramadhani Riparo, Catin Partikasari, dan saya sendiri Zahira Gania. Dan untuk anggota kelompok 12 itu ada Dela Dewanda, Muhammad Raihan Rauf, dan Tania Zahra. Untuk daftar isinya mengenai materi blood analysis ini dibagi menjadi dua, ada biochemical test dan hematological test. Nah, untuk biochemical test atau tes biokimia ini materinya ada ST, ALT, ALT, LDH, gamma GGT, total bilirubin, bun, kreatinin, total kolesterol, dan cholinesteres. Dan untuk tes hematologikalnya itu ada red blood cell count atau perhitungan sel darah merah, white blood cell count atau perhitungan sel darah putih, platelet count atau perhitungan trombosit, lalu ada white blood cell differentiation, hematokrit, dan hemoglobin. Pembahasan pertama itu mengenai tes biokimia. Materi pertama mengenai ALT atau alanin transaminase. Nah, tujuan dari tes darah ALT ini adalah untuk membantu mengevaluasi kesehatan hati. Nah, sel-sel di hati rusak dapat menyebabkan ALT bocor ke dalam darah. Jadi, tes darah ALT ini dapat membantu menemukan masalah hati. Nah, karena tes ALT ini sering dimasukkan ke dalam tes panel darah rutin yang menilai kesehatan umum secara keseluruhan, seperti panel metabolik komprehensif atau CMP, tes ALT ini tetap diberikan bahkan pada pasien yang tidak memiliki faktor risiko penyakit hati. Nah, dasar teori dari ALT ini merupakan singkatan dari alanin transaminase, yaitu enzim yang banyak ditemukan di hati. Nah, ketika sel-sel hati ini rusak, mereka melepaskan ALT ke dalam aliran darah. Tes ALT ini mengukur jumlah ALT dalam darah. Tingkat ALT yang tinggi dalam darah dapat mengindikasikan masalah hati, bahkan sebelum memiliki tanda-tanda penyakit hati seperti penyakit kuning, suatu kondisi yang menyebabkan kulit dan mata Anda menguning. Nah, tes darah ALT ini dapat membantu dalam mendeteksi dini penyakit hati. Nah, hasil yang normal pada tes ini itu adalah 4 hingga 36 UL. Tentang nilai normal ini mungkin sedikit berbeda di antara laboratorium yang berbeda. Nah, nama-nama lain untuk tes darah ALT ini ada alanin transaminase, ALT, atau alanin aminotransferase, bisa juga disebut SGBT, serum glutamic pyruvic transaminase, dan GPT. Nah, untuk alat dan bahan dalam pengujian ini itu dibutuhkan test tube, mikropipet, tips, biosymmetry analyzer, ALT test kit, sama kalibrator. Nah, untuk isi dari ALT test kit ini ada dua reagen. Reagen yang pertama, ALT enzim reagen, itu komposisinya itu terdiri dari Buffer-Tris dengan pH 7,5 sebanyak 125 milimol per liter. Lalu ada L-alanin dengan isinya 600 milimol per liter, ada LDH 1,7 kU per liter. Nah, untuk reagen kedua ini ada ALT substrat reagen, itu ada NADH 0,18 milimol per liter, alfa ketoglutarat 15 milimol per liter, dan untuk prosedurnya itu pertama data analisis lab. Itu pertama sampel darah diambil dari pasien, lalu kemudian dilakukan preparasi reagen dengan mencampurkan 4 bagian reagen pertama sebanyak 0,8 mili dan 1 bagian reagen kedua 0,2 mili. Nah, reagen ini akan bekerja stabil selama 3 hari sejak dicampurkan dan disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, untuk pengambilan dan penanganan spesimen itu direkomendasikan serum non-hemolisis, heparinisasi, atau plasma ETA dengan stabilitasnya itu 10 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, parameter penganalisis yang diperlukan itu temperaturnya 37 derajat Celcius dengan intervalnya 60 detik.
Lalu untuk belangkonya dengan faktornya 1746. Nah, prosedur tesnya ke dalam tabung reaksi kering yang bersih dimasukin labelnya itu ada T dan label kalibrator C dan juga label kisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang mana working reagentnya ini 1 ml. Di yang T ini dimasukkan working reagent 1 ml, sampel 0,1 ml. Dan begitu juga untuk si dan kisi dimasukin working reagent 1 ml tapi tidak dimasukin sampel dan dimasukkan kalibrator kisi. Lalu setelah itu diaduk rata dan baca absorbansi awal setelah 1 menit dan ulangi pembacaan absorbansi setiap 1-2 menit. Lalu dihitung perubahan absorbansi rata-rata per menit, delta OD per menit. Nah, untuk perhitungannya itu ntar ALT aktivitas atau U per L itu DA per menit dikali 1746. Nah, prosedurnya linear ini hasilnya hingga 300 U per L. Nah, jika aktivitas melebihi batas itu diencerkan sampel dengan normal salin NaCl 0,9% dan kalikan hasilnya dengan faktor pengenceran. Nah, nilai normal untuk pengujian ini itu di bawah 40 U per L. Nah, ini adalah contoh hasil pengujian. Hasil pengujian ALT di sini 8, nilainya 86. Jadi pada laporan tersebut menunjukkan bahwa pasien ini memiliki kadar ALT abnormal dalam darahnya. Hal ini dapat mengindikasikan adanya kelainan pada liver karena jika sel-sel di hati rusak, itu dapat menyebabkan ALT bocor ke dalam darah. Nah, untuk gangguannya, tes darah ALT ini dapat dibilang cukup aman dan tidak memberikan gangguan berarti pada tubuh. Tempat bekas disuntik mungkin akan sedikit ngilu, namun akan hilang dalam beberapa hari. Nah, sebelum melakukan tes, kebanyakan ahli medis akan menyarankan untuk melakukan puasa atau tidak makan selama 8-12 jam. Hal ini dilakukan karena memakan makanan sebelum tes itu dapat mempengaruhi hasil uji. Begitu juga dengan aktivitas fisik berat seperti kardio dan lain-lain, disarankan untuk tidak melakukan aktivitas fisik berat beberapa hari sebelum melakukan tes. Nah, pembahasan kedua itu mengenai total bilirubin. Tes bilirubin ini dilakukan untuk mengukur kadar bilirubin dalam darah. Tes bilirubin juga digunakan untuk menentukan penyakit kuning pada bayi yang baru lahir. Kadar bilirubin yang tinggi pada bayi baru lahir dapat menyebabkan kerusakan otak. Tes ini biasanya dilakukan bersama dengan tes lain untuk penyakit hati sebagai bagian dari panel fungsi hati. Bisa juga dilakukan untuk mendiagnosis hepatitis, sirosis, produksi sel darah merah, gangguan toksisitas obat atau penyakit hati lainnya, dan juga untuk menemukan penyumbatan dalam struktur yang membawa empedu dari hati, dan juga untuk menguji pasien yang memiliki riwayat minum alkohol dalam jumlah besar. Nah, untuk dasar teorinya, bilirubin ini dibuat selama proses normal pemecahan sel darah merah. Bilirubin ini merupakan zat kekuningan yang ditemukan dalam empedu, yaitu cairan dalam hati. Cairan ini membantu mencerna makanan. Hati yang sehat memindahkan sebagian besar bilirubin dari tubuh. Nah, jika hatinya rusak, maka bilirubin dapat bocor ke dalam darah. Nah, terlalu banyak bilirubin dalam darah itu juga dapat menyebabkan masalah kesehatan. Namun kadar tinggi itu juga bisa disebabkan oleh obat-obatan, olahraga, atau makanan tertentu. Bilirubin juga merupakan produk pemecahan sel darah merah dan hasilnya tinggi mungkin berhubungan dengan gangguan sel darah merah dan bisa juga bukan penyakit hati. Hasil yang tidak dalam kisaran normal itu tidak selalu berarti ada kondisi medis yang memerlukan perawatan. Nah, penyakit hati jinak yang disebut sindrom Gilbert itu juga dapat menyebabkan sedikit peningkatan bilirubin dan dapat diabaikan. Nah, bilirubin biasanya juga tidak ditemukan dalam urin. Jika ditemukan itu berarti bisa beberapa bentuk kerusakan hati atau penyumbatan sedang terjadi. Nah, pada bayi baru lahir, peningkatan kadar bilirubin harus diidentifikasi dan diobati dengan cepat. Tingkat yang meningkat ini dapat merusak sel-sel otak yang sedang berkembang dan mengakibatkan ketidakmampuan belajar dan perkembangan, masalah pendengaran dan mata, dan bahkan kematian. Nah, untuk alat dan bahan pengujian total bilirubin ini ada test tube, mikropipet, tips, biosymmetry analyzer, bilirubin test kit, dan kalibrator. Nah, isi dari bilirubin test kit ini ada 4 reagen. Reagen pertama berisi sulfanilik asid 31 mmol per liter dan HCl.
Untuk reagen kedua terdiri dari sodium nitrit 28 mmol per liter. Reagen ketiga terdiri dari kafein 0,28 mol per liter dan sodium benzoat 0,55 mol per liter. Dan terakhir untuk reagen 4 itu terdiri dari tartarat 0,99 mol per liter dan sodium hidroksida 2N. Nah, prosedurnya itu peranalisis lab. Pertama, sampel darah diambil dari pasien. Lalu ada pengambilan dan penanganan spesimen. Direkomendasikan serum non-hemolisis, heparinisasi atau plasma ETA. Dan stabilitasnya itu 10 hari pada 2-8 derajat Celcius. Nah, parameter penganalisis yang diperlukan itu pertama, wavelength-nya 578 nanometer sampai 600 nanometer. Lalu temperatur kupetnya itu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius dan suhu ruangnya itu 37 derajat Celcius dan light fat-nya itu 1 cm. Nah, untuk prosedur tesnya ini, pertama, pipet ke dalam tabung reaksi kering yang bersih berlabel uji T dan label 0B dan atau sesuai kebutuhan Anda. Nah, di sini akan diuji 2, ada total bilirubin dan direct bilirubin. Untuk reagen pertama itu pada uji, label uji, itu diisi 0,2 ml dan pada balangko 0,2 ml. Lalu dimasukkan juga reagen 2 pada yang ujinya itu 1 drop atau 0,05 ml dan tidak dimasukkan pada yang belangko. Dimasukkan juga reagen ketiga pada label yang uji itu 1 ml dan label yang 0,1 ml juga. Dan sampelnya dimasukkan di yang label uji 0,2 ml dan yang belangkonya 0,2 ml juga. Nah, semuanya itu tadi dicampur dan diinkubasi selama 10 menit pada 20 hingga 25 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan pada masing-masing tabung uji itu reagen keempat sebanyak 1 ml. Setelah itu dicampur lagi dan diinkubasi 5 menit pada suhu yang sama, 20-25 derajat Celcius, lalu diukur absorbansi sampel terhadap sampel kosong. Intensitas mana stabil itu selama 30 menit. Nah, untuk yang kedua ini ada direct bilirubin, masih sama, digunakan 2 tabung uji, ada tabung tes dan tabung belangko. Untuk di tabung tes ini dimasukkan reagen 1 0,2 ml, reagen 2 1 drop, terus dimasukkan salin NaCl 0,9% 2 ml, dan sampel 0,2 ml. Nah, yang belangko ini juga sama, dimasukkan reagen 1 0,2 ml, salin 0,9% NaCl 2 ml, dan sampel 0,2 ml, tapi tidak dimasukkan reagen kedua. Nah, setelah itu dicampur dan diinkubasi tepat 5 menit pada 20 hingga 25 derajat Celcius, lalu diukur absorbansi sampel terhadap sampel kosong. Intensitas warna stabil itu selama 30 menit juga. Nah, untuk perhitungannya itu, jika tidak ada analyzer, maka absorban ini dapat diukur pada kalorimeter dan kemudian dihitung secara manual. Nah, untuk jumlah bilirubin itu absat T kali 10,8. Untuk bilirubin langsung atau terkonjugasi itu abs T dikali 14,4 dan bilirubin tidak langsung itu hasil dari total bilirubin dikurangi bilirubin langsung. Nah, untuk linearitasnya itu total bilirubin hingga 30,0 mg per dl. Untuk bilirubin langsung itu 10,0 mg per dl. Nah, jika aktivitasnya ini melebihi batas, maka diencerkan sampel dengan normal salin dan kalikan hasilnya dengan faktor pengenceran. Nah, untuk nilai normal dari pengujian ini, untuk total bilirubin itu 0,2 sampai 1 mg per dl. Untuk direct bilirubin itu 0 sampai 0,2 mg per dl. Dan untuk indirect bilirubin itu 0,2 sampai 0,8 mg per dl. Nah, ini adalah contoh hasil pengujian dari tes yang nilainya tinggi. Nah, hasil tes di atas ini menunjukkan kadar bilirubin yang tinggi. Hal ini itu dapat mengindikasikan kerusakan hati atau penyakit. Tingkat bilirubin langsung atau direct bilirubin yang lebih tinggi dari normal dalam darah itu mungkin menunjukkan hati Anda itu membersihkan bilirubin dengan benar. Peningkatan kadar bilirubin tidak langsung dapat mengindikasikan masalah lain.
Tes darah bilirubin ini dapat dibilang cukup aman dan tidak memberikan gangguan berarti pada tubuh. Nah, tempat bekas disuntik ini mungkin akan sedikit ngilu, namun akan hilang dalam beberapa hari. Nah, sebelum melakukan tes juga sama seperti tes sebelumnya, itu kebanyakan ahli medis akan menyarankan untuk melakukan puasa atau tidak makan selama 8-12 jam. Nah, hal ini dilakukan karena memakan makanan sebelum tes dapat mempengaruhi hasil uji. Begitu juga dengan aktivitas fisik berat seperti kardio dan lain-lain, disarankan untuk tidak melakukan aktivitas fisik berat beberapa hari sebelum melakukan tes. Lalu pembahasan ketiga itu mengenai gamma GGT atau gamma glutamyl transferase. Nah, tes darah GGT ini digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit hati dan atau masalah saluran empedu hati seperti jika Anda memiliki tingkat alkalin fosfatase atau ALP yang meningkat dalam darah Anda, atau jika Anda memiliki tanda dan gejala penyakit hati atau penyumbatan saluran empedu, dan untuk menyaring gangguan penggunaan alkohol atau untuk memantau kepatuhan Anda terhadap pengobatan penyalahgunaan alkohol. Nah, dasar teorinya, tes gamma glutamyl transferase atau GGT ini itu digunakan untuk mengukur jumlah GGT dalam darah. GGT adalah enzim yang ditemukan di tubuh, tetapi sebagian besar itu ditemukannya di hati. Nah, ketika hati rusak, GGT dapat bocor ke aliran darah. Tingkat GGT tinggi dalam darah mungkin merupakan tanda penyakit hati atau kerusakan pada saluran empedu. Nah, tes GGT ini tidak dapat mendiagnosis penyebab spesifik penyakit hati. Jadi biasanya dilakukan bersamaan dengan atau setelah tes fungsi hati lainnya. Yang paling sering itu setelah tes alkalin fosfatase atau tes ALP. Nah, ALP adalah jenis lain dari enzim hati. Ini sering digunakan untuk membantu mendiagnosis gangguan tulang serta penyakit hati. Nah, tes GGT biasa dilakukan jika kadar tes darah alkalin fosfatase atau tes ALP ini tinggi. Itu untuk menentukan penyebab peningkatan kadar tersebut. Baik tingkat ALP dan GGT menjadi meningkat ketika terhadap masalah dengan saluran empedu atau memiliki penyakit hati tertentu. Tetapi hanya ALP yang akan meningkat jika ada penyakit tulang. Karena itu, jika pasien memiliki kadar GGT-nya normal tetapi ALP tinggi, penyebab peningkatan ALP ini kemungkinan besar adalah kondisi tulang, bukan kondisi hati. Nama lain untuk tes darah gamma glutamyl transferase itu antara lain ada gamma glutamyl transferase, lalu GGTP, lalu gamma GT, dan GTP. Alat dan bahan untuk pengujian ini, yang pertama ada test tube, ada mikropipet, pipet tips, biosimetry analyzer, lalu ada GGT test kit, kalibrator, water bath, dan photometer. Nah, isi dari GGT test kit ini ada 2 reagen. Yang pertama ada buffer trace dan glisin. Untuk reagen kedua ada glupa, sodium azid, dan preservatif dan stabilizer. Nah, untuk prosedur praanalisis lab, yang pertama, sampel darah diambil dari pasien, lalu preparasi reagen dengan mencampurkan 4 bagian reagen 1 dan 1 bagian reagen 2. Reagen akan bekerja stabil selama 3 hari sejak dicampurkan dan disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, untuk pengambilan dan penanganan spesimen itu direkomendasikan serum non-hemolisis, heparinisasi atau plasmaeta, dan stabilitasnya itu 10 hari pada 2-8 derajat Celcius. Nah, untuk parameter penganalisis diperlukannya seperti ini. Itu suhunya itu 37 derajat Celcius, belangkonya menggunakan distilled water, reagen volumenya 800 mikroliter, reagen 2-nya 200 mikroliter, sampel volumenya 100 mikroliter, delay-nya 60 detik, dan waktu read-nya 180 detik. Nah, prosedur tesnya itu pertama panaskan reagen sampai suhu reaksi yaitu 37 derajat Celcius. Lalu reagen dicampurkan menurut tabel berikut. Yang belangko itu hanya distilled water dan untuk sampelnya itu terdiri dari buffer reagen 1, 2, dan sampel. Lalu kosongkan fotometer dengan distilled water. Setelah itu campur dan baca absorbansinya setelah 1 menit dan nyalakan stopwatch. Baca kembali absorbansi setelah 1, 2, dan 3 menit. Nah, untuk perhitungannya itu absorbansi awal dikurang absorbansi setelah menit ke-1, 2, dan 3. Dan lalu setelah itu rata-rata per menit dikali 14,29.
Nah, untuk nilai normalnya ini pada perempuan itu 7-32 U per L, dan untuk laki-laki itu 11-49 U per L. Nah, sangat disarankan agar setiap laboratorium itu menetapkan kisaran normalnya sendiri. Nah, ini adalah contoh dari hasil pengujian. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa nilai pengujian GGT ini lebih tinggi pada pemabuk atau orang yang kecanduan alkohol dibanding orang yang tidak terlalu sering minum alkohol. Nah, untuk gangguannya ini banyak jenis obat dan suplemen yang berbeda dapat mempengaruhi kadar GGT. Jadi penting untuk memberitahu penyedia layanan kesehatan tentang obat atau suplemen makanan yang dikonsumsi sebelum menjalani tes. Hanya berhenti minum obat jika diminta melakukannya. Nah, disarankan juga untuk tidak mengkonsumsi alkohol setidaknya selama 24 jam sebelum tes, karena sedikit alkohol pun dapat mempengaruhi hasil tes. Nah, tes darah itu juga bagian yang sangat umum dan penting dari tes dan screening medis. Ada sedikit resiko untuk melakukan tes darah. Anda dapat mengalami sedikit nyeri tekan atau memar di tempat pengambilan darah, tetapi ini biasanya akan sembuh dengan cepat. Selanjutnya kita akan membahas ALP, alkalin fosfatase. Next. Pertama, tujuan dari alkalin fosfatase itu yaitu tes alkalin fosfatase atau tes ALP adalah tes yang mengukur jumlah enzim alkalin fosfatase dalam aliran darah seseorang. Nah, ALP merupakan enzim yang berfungsi untuk membantu pencegahan protein dalam tubuh. Lalu tes alkalin fosfatase ini bermanfaat untuk mengukur seberapa baik organ hati dan kantung empedu seseorang berfungsi untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada tulang. Next. Dasar teori uji ALP. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Rata-ratanya itu 1.500 gram atau 2,5% berat badan pada organ dewasa normal. Nah, hati ini sangat penting untuk mempertahankan hidup dan berperan hampir setiap fungsi metabolik tubuh. Dan khususnya itu bertanggung jawab atas terdiri dari 500 aktivitas berbeda. Hati juga merupakan organ tubuh yang berkaitan erat dengan metabolisme protein dan asam amino, lemak, dan karbohidrat. Nah, hati juga berfungsi mensintesis protein plasma, faktor pembekuan asam empedu, katabolisme hormon, dan sebagai organ detoksifikasi. Beberapa macam fungsi hati yaitu fungsi pengolahan zat makanan yang diserap usus, fungsi penyimpanan dan pembentukan zat yang diperlukan tubuh, dan penetralan obat atau racun. Next. Lalu pemeriksaan UI fungsi hati merupakan salah satu pemeriksaan kimia klinik yang sering diminta oleh para dokter klinis. Nah, hal ini karena peran hati itu sebagai organ tubuh yang penting, dan penyakit yang mengenai hati itu atau berkaitan dengan perubahan fungsi hati cukup sering dijumpai. Fungsi hati yang merupakan organ pusat metabolisme banyak macamnya. Karena itu, uji fungsi hati ini juga banyak jenisnya. Untuk menilai fungsi hati, mendeteksi adanya gangguan dan menegakkan diagnosis, diperlukan pemahaman tentang fungsi hati, jenis uji fungsi hati, dan patofisiologi jenis-jenis penyakit hati. Umumnya, pemeriksaan dilakukan dengan beberapa jenis uji fungsi hati sebagai suatu panel. Nah, pada uji fungsi hati, analit atau zat yang diperiksa dapat berupa produk metabolisme sel hati atau hepatosit, enzim protein lain, antigen virus, DNA atau RNA virus, maupun antibodi sebagai hasil respon imun humoral tubuh. Nah, fungsi hati dapat dibedakan dalam fungsi sintesis atau glikogenesis albumin delta A dan beta, alfa dan beta, globulin, faktor koagulasi, fosfolipid, kolesterol, trigliserida, apolipoprotein, enzim LCAT atau asam empedu, ekstresi atau kolesterol, asam empedu, garam, empedu, bilirubin, obat-obatan, atau detoksifikasi. Itu amoniak, bilirubin, dan penyimpanan vitamin A, D, dan B12, mineral Fe, dan Cu. Filtrat fagositosis,
yaitu zat toksik dan bakteri oleh sel Kupfer dan katabolisme. Next. Lalu ada alat dan bahan yang diuji, yaitu ada alat yaitu sentrifugasi jarum, mikrolab 300, mikropipet, lalu tabung vakum tutup merah, dan yellow tip and blue tip. Bahan yang digunakan Aquades, darah, kapas alkohol, kapas kering, reagen ALP terdiri atas reagen 1 dan reagen 2, lalu serum. Next. Prosedurnya yang pertama ada pra-analitik. Disiapkan alat dan bahan untuk mengambilkan sampel darah. Lalu dilakukan pengambilan darah menggunakan tabung vakum tutup merah 3. Darah yang diambil didiamkan selama 15-20 menit pada suhu kamar. Lalu sampel itu disentrifugasi selama 5 menit dan kecepatannya itu 500 rpm. Dipastikan tidak ada bekuan yang ada di dalam sampel itu. Lalu pisahkan serum ke wadah lain, sambil diambil dengan menggunakan pipet tetes secara hati-hati agar tidak tercampur dengan sel darah. Lalu ada analitik. Campurkan 100 sampel serum dengan mikro reagen 1. Setelah tercampur, diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang. Lalu setelah itu ditambahkan reagen 2 sebanyak 250 mikroliter. Campurkan inkubasi pada suhu ruang 1 menit. Lalu bacalah nilai absorpsinya pada alat mikrolab 300 dengan caranya yaitu yang pertama menyalakan mikrolab 300. Yang kedua itu pada tampilan layar nanti tampak ada menu, lalu dipilih measure, lalu ditekan enter, kan akan tampak program tes menu. Lalu itu nanti akan muncul parameter. Nah, pilihlah yang ALP. Next, lalu tekan enter. Setelah tekan enter, dimasukkan Aquades pada selang sambil menyentuh sipernya, maka Aquades akan terhisap dan dibiarkan sampai terganti menjadi measure reagen blank pada layar. Lalu kemudian memasukkan reagen blank pada selang sambil menyentuh sipernya, maka reagen blank akan terhisap dan muncul reagen standar pada layar. Selanjutnya, masukkan reagen standar pada selang sambil menyentuh sipernya dan tunggu hingga beberapa saat. Setelah itu, masukkan sampel pada selang dan biarkan terhisap, lalu masukkan identitas pasien. Tunggu hingga alat running dan catat absorbansinya dan matikan mikrolab. Next. Selanjutnya ada gangguan alkalin fosfatase atau ALP adalah enzim yang terdapat di tulang, saluran empedu, dan hati. Jika tes ALP dilakukan dan hasilnya tinggi, mungkin ini bisa menjadi petanda adanya gangguan fungsi hati, penyumbatan saluran empedu, atau penyakit tulang. Pencegahan ALP yaitu ada makan beberapa saat sebelum tes dilakukan dapat meningkatkan kadar ALP, lalu obat-obatan yang dapat meningkatkan ALP, diantaranya ada albumin yang terbuat dari jaringan plasenta, allopurinol, antibiotik, azathiopirin, kolosisin, fluorid, indometacin, isoniazid, metoresat, metildopa, asid nikotinik, penotiazin, probenecid, tetrasilin, dan verapamil. Nah, obat-obatan yang dapat menurunkan ALP itu ada arsenikals, cyanua, fluorua, nitrofurantoin, oxalat, dan zinc salt. Next. Selanjutnya ada LDH, laktat dehidrogenase. Tujuan dari uji LDH itu adalah enzim yang ditemukan dari berbagai jaringan tubuh, termasuk hati. Peningkatan kadar LDH mungkin mengindikasikan adanya kerusakan hati. Tes ini dipakai untuk mengukur waktu bekuan plasma. Peningkatan PT mungkin mengindikasikan adanya kerusakan hati. Next. Dasar teori dari uji LDH. LDH atau laktat dehidrogenase adalah enzim melepas hidrogen dari suatu zat dan katalisator proses konversi laktat menjadi piruvat. LDH meningkat sampai puncak 24-48 jam setelah dan tetap abnormal 1-3 minggu kemudian
Laktat dehidrogenase LD-LDH adalah enzim intraseluler yang terdapat pada hampir semua sel yang metabolisme dengan konsentrasi tertinggi dijumpai di jantung, otot, rangka, ke hati, ginjal, otak, dan darah merah. LDH merupakan suatu molekul tetrametrik yang mengandung 4 subunit dari 2 bentuk. H itu jantung, M itu otot yang berkombinasi sehingga menghasilkan 5 isoenzim yang diberi nama LDH1, H4, sampai LDH5 atau M4. Isoenzim itu memiliki spesifitas jaringan yang sangat berguna dalam menentukan organ asal, yaitu LDH1 bentuk subunitnya itu hanya ada 4, terus terdapat di jantung, eritrosit, otak. Lalu LDH2 hanya ada 3, M-nya 1, itu terdapat di jantung, eritrosit, yaitu terdapat di jantung, eritrosit, otak. LDH3 yaitu terdapat di paru, di otak, ginjal, limfa, pankreas, adrenal, tiroid. LDH4 yaitu terdapat di hati, otot, rangka, dan ginjal. LDH5 yaitu terdapat di hati, otot, rangka, dan ileum. Aktivitas LDH total dalam serum diperkirakan meningkat hampir itu semua keadaan penyakit yang selama kerusakan atau destruksi sel. Nah, selain itu, aktivitas LDH total juga merupakan indikator yang relatif sensitif, yang menunjukkan sedang berlangsung proses patologik atau peningkatan LDH total dan rasio LDH1 atau LDH2 dengan kadar tertinggi. LDH1 bermanfaat untuk memastikan diagnosis infrak miokardium atau MCL. Kadar LDH meningkat dalam waktu 12-24 jam setelah terjadinya MCL, mencapai puncaknya dalam 2-5 hari dari tetap tinggi hingga 6-12 hari, lalu akan menjadi normal kembali dalam waktu 8-14 hari. Next. Ada alat dan bahan dari uji LDH, yaitu ada spuit, ada tourniquet, ada bantalan, ada alkohol swab, ada kapas kering, plester, label tabung reaksi, rak tabung reaksi, tabung vacuum thinner, lalu ada tempat limbah infeksius, ada tempat limbah tajam infeksius, ada tempat limbah cair, lalu ada sentrifuga, ada mikropipet 1000 L dan 100 L, lalu ada tisu, ada blue tip, ada yellow tip, ada cuvette, ada spektrofotometer UV, ada water bath, ada timer. Lalu bahan yang digunakan ada serum, aquades, reagen 1, reagen 2, dan alkohol 70%. Prosedur kerja dari uji LDH itu yang pertama analitik, melakukan pengambilan darah vena, memindahkan darah ke tabung reaksi, memusingkan darah menggunakan sentrifuga dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit, lalu memindahkan serum ke tabung reaksi yang lebih bersih. Selanjutnya ada analitik, itu pembuatan working reagen. Dimasukkan 800 L RiLDH ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 200 liter R200 L 200 R2LDH ke dalam tabung reaksi, lalu homogenkan. Selanjutnya, tambahkan 20 L sampel serum ke dalam tabung reaksi, lalu melakukan inkubasi selama 60 detik pada suhu 37 derajat Celcius, terus melakukan membaca sampel pada spektrofotometer. Next. Selanjutnya ada prosedur kerja uji LDH, yaitu pasca analitik, yang mencatat hasil membaca, membereskan meja kerja dan alat bahan, mendisinfeksi meja kerja, melepas APD, dan cuci tangan dengan bersih. Gangguan dari uji LDH itu yang pertama, warna kulit dan mata menjadi kuning, kulit terasa gatal dan mudah memar, cepat lelah, urin berwarna gelap, feses berwarna pucat, perut bengkak dan nyeri, pusing dan muntah, nafsu makan hilang, kaki dan pergelangan kaki bengkak. Next.
Lalu pencegahannya yaitu menghentikan konsumsi alkohol. Cara pertama untuk mencegah penyakit hati adalah menghentikan konsumsi alkohol. Lalu konsumsi makanan sehat. Untuk rutin mengkonsumsi makanan sehat itu penting. Yaitu selanjutnya ada berolahraga teratur dan hindari efek samping obat. Next. Ada AST atau aspartat transaminase. Tujuannya itu untuk mengetahui kadar SGOT atau AST dalam darah seseorang. Terus selanjutnya mengetahui cara memeriksa SGOT atau AST dengan metode rekomendasi IFCC, mengetahui apa itu SGOT dan mengetahui prinsip kerja. Next. Hati adalah organ penting dan kelenjar terbesar pada tubuh manusia. Hati ini memiliki berat seperti yang di awal dibilang sama, yaitu sekitar 1,5 kg atau 2% berat badan orang dewasa normal. Hati terletak dalam rongga perut di bawah diafragma. Hati penting dalam tubuh karena memiliki beberapa fungsi, yaitu mengolah metabolik, detoksifikasi zat sisa, sintesis protein plasma, tempat penyimpanan, mengaktifkan vitamin D, mengeluarkan bakteri dan sel darah merah, ekstraksi kolesterol, dan penghasil empedu pada biokimia hati, peningkatan aspartat aminotransferase atau AST atau serum glutamik oxalacetic transaminase, dan alanin aminotransferase atau ALT atau serum glutamik piruvik transaminase. Prevalensinya meningkat menjadi 62,84% dan selanjutnya menjadi 75,1% dari 2005 sampai 2008. SGOT itu adalah enzim transminase, sering juga disebut ya AST. Katalisator perubahan dari asam amino menjadi asam alfa ketoglutarat. Enzim ini berbeda pada serum dan jaringan terutama dari hati dan jantung. Pelepasan enzim yang tinggi ke dalam serum menunjukkan adanya kerusakan utama pada jaringan jantung dan hati. Pada penderita infark jantung, SGOT akan meningkat setelah 12 jam dan mencapai puncak setelah 24-36 jam kemudian, dan akan kembali normal pada hari ketiga sampai hari kelima. Next. Enzim-enzim mengkatalisis pemindahan reversibel antara suatu asam amino dan suatu asam alfa keto disebut aminotransaminase oleh tata nama molecular. Dua aminotransferase yang paling sering diukur adalah alinanin aminotransferase atau ALT yang dahulu disebut glutamat piruvate transferase atau GPT, dan AST yang dulu disebut GOT atau glutamate oxaloacet transaminase. Baik ALT maupun AST memerlukan pyridoxal fosfat atau vitamin B6 sebagai kofaktor. Zat ini sering ditambahkan ke reagen pemeriksaan untuk meningkatkan pengukuran enzim ini seandainya terjadi defisiensi vitamin B6. Next. Alat dan bahan yang pertama itu ada fotometer atau spektrofotometer, selanjutnya ada Clinipeter 100L dan 1000L. Tabungkan ada tip kuning dan biru dan tisu. Bahan yang digunakan ada sampel atau serum. Selanjutnya ada aksi ALT, terdiri dari tris buffer pH 7,5 atau 100 mol per liter, BL alanin atau 240 mol per liter. Lalu ada 2 oksaloglutarat 15 mol dan ada NADH 0,8 mol per liter. Next. Prosedur kerjanya itu pipet ke dalam tabung sebanyak 100 L serum, tambahkan 1000 L larutan pereaksi, campur sampai homogen, inkubasi selama 1 menit, baca pada fotometer dengan program absorban pada panjang gelombang 340 nm atau dapat menggunakan spektrofotometer 11. Next. Gangguan itu penurunan kesadaran, demam tinggi atau riwayat demam, perubahan warna urin, kuning,
lalu gatal, nyeri sendi atau pegal-pegal, demam tinggi, lalu mual muntah atau nyeri perut, lesu dan atau hilang nafsu makan, lalu diare. Selain itu, tanda hepatitis akut pada anak juga terlihat dari serum aspartate transaminase atau AST atau alanin transaminase ALT lebih dari 5.000 IU per L. Next. Pencegahannya itu mencuci tangan, meminum air bersih yang matang, makan makanan yang bersih dan matang penuh, membuang tinja atau popok sekali pakai pada tempatnya, menggunakan alat makan sendiri, memakai masker, dan menjaga jarak. Mendeteksi cara dini jika menemukan anak-anak yang terkena gejala ini, yaitu yang pertama kuning, mual muntah, diare, nyeri perut, penurunan kesadaran atau kejang, lesu, dan demam tinggi. Next. Oke, selanjutnya yaitu uji BUN atau blood urea nitrogen test. Next. Tujuan dari uji BUN sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi fungsi ginjal seseorang, mendiagnosis pasien dan menunjukkan gejala kerusakan ginjal, mengawasi kondisi pasien penyakit ginjal yang menjalani pengobatan, menunjukkan seberapa efektif perawatan cuci darah pada pasien, membantu diagnosis berbagai masalah kesehatan seperti kerusakan hati, gagal jantung kongestif, penyumbatan saluran kemih hingga pendarahan pada saluran pencernaan. Selanjutnya, ureum atau urea adalah zat sisa dari proses pemecahan protein pada organ hati. Setelah hati menguraikan protein, tubuh Anda akan mengeluarkan zat ini melalui urin. Ada urea yang tinggi menandakan adanya masalah pada ginjal. Tenaga medis memeriksa kadar urea melalui tes kadar ureum, atau yang lebih umum dikenal sebagai tes nitrogen urea darah, blood urea nitrogen. Di sini mengukur kadar nitrogen ureum yang terkandung dalam darah. Selanjutnya, kemudian alat dan bahan uji BUN yaitu pertama alatnya yaitu yellow tip, white tip, micropipette, spektrofotometer Elba, pipet ukur 1 mili, stopwatch, tabung serologi, beker gelas. Bahannya itu satu aquades, kedua reagen diasis, kemudian FS, monoreagen, yang mana dibuat dengan mencampurkan 4 bagian R1 dengan 1 bagian R2. R1 20 mili dan R2-nya 5 mili. Kemudian yang ketiga itu sampel serum. Next. Prosedur yang pertama, disiapkan alat dan bahan digunakan serta dikondisikan dalam suhu ruang. Yang kedua, disiapkan 3 buah tabung reaksi yang telah diberi label blanko, standar, dan tes. 3, dipipet masing-masing dalam tabung sebagaimana tabel berikut. Selanjutnya, 4, campuran dihomogenkan lalu dikompresi selama 1 menit pada suhu 25 derajat atau 30 derajat Celcius. Selama 30-40 detik pada suhu 37 derajat Celcius. Lalu absorbansi larutan dibaca dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 340 nanometer. Absorbansi dicatat. Selanjutnya, gangguan dan pencegahan BUN. Apabila ujian BUN menyatakan bahwa nilai ureum lebih besar dari nilai normal menurut usianya, maka menandakan adanya gangguan fungsi ginjal. Sedangkan apabila ureum rendah, maka menandakan kekurangan protein dan penyakit hati. Cara pencegahannya penuhi asupan cairan tubuh, batas konsumsi protein, dan perbanyak makanan berserat. Next. Selanjutnya itu kreatinin. Next. Uji pemeriksaan kreatinin juga disebut tes kreatinin serum. Serum kreatinin test adalah prosedur yang berfungsi untuk mengukur tingkat kreatinin dalam darah dan memberikan perkiraan seberapa baik ginjal bekerja menyaring kadar kreatinin serta seberapa cepat darah bergerak melalui ginjal. Dari tes tersebut akan terlihat laju kerja ginjal karena ginjal yang sehat dapat menjaga kadar kreatinin agar tetap di batas normal. Hansa 2020. Selanjutnya, kreatinin merupakan molekul limbah yang berasal dari metabolisme pada otot tubuh dan konsumsi daging dari kreatin. Kreatin adalah molekul kimia yang ada di dalam tubuh dan disimpan dalam otot untuk membentuk atau memproduksi energi. Zat ini mengalir melalui pembuluh darah dan kemudian disaring oleh ginjal untuk selanjutnya dan dikeluarkan bersama urin. Sebab ginjal merupakan organ yang bertugas untuk menjaga kadar kreatinin agar tetap normal. Maka pemantauan kadar kreatinin dalam tubuh itu sangat diperlukan dengan maksud untuk minimalisir resiko terjadinya peningkatan kadar kreatinin yang mana dapat merusak fungsi kerja atau kesehatan ginjal. Selanjutnya, tingkat laju kemampuan ginjal yang menjaring kadar kreatinin dan seberapa cepat darah bergerak melalui ginjal dan medis dikenal dengan istilah glomerular filtration rate (GFR) atau laju filtrasi glomerulus. GFR yang rendah menunjukkan adanya pakai ginjal. Penurunan fungsi ginjal dapat bersifat akut, dalam kurung tiba-tiba atau reversibel, dan kronis, jangka panjang atau permanen.
Agar dapat mengidentifikasi penyakit ginjal sebagai penyakit apoptosis kronis, pengukuran GVR harus dilakukan berulang kali dari waktu ke waktu. Selanjutnya, alat dan bahan uji kreatinina itu alatnya ada pen tube, sentrifugator, dan spektrofotometer. Bahannya ada sampel darah vena. Prosedurnya itu mudah saja. Itu pertama kumpulkan 35 ml sampel darah vena dalam tabung bertutup merah, plain tube maksudnya. Kemudian lakukan sentrifugasi dengan alat sentrifugator dan pisahkan serum atau plasmanya. Kemudian kadar kreatin diukur dengan metode kalorimetri menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya, gangguan penampungan kreatinin. Kadar kreatinin tinggi dapat menjadi pertanda adanya kerusakan pada ginjal. Pada tahap awal, kondisi ini biasanya tidak menimbulkan gejala. Namun jika kerusakan ginjal tidak terdeteksi sejak dini, kondisi ini bisa semakin parah dan mengakibatkan kerusakan ginjal berat yang mana harus segera ditangani dengan memeriksa dokter. Cara pencegahannya itu pencegahan dapat dilakukan dengan menjalani pola hidup sehat, olahraga teratur, makan makanan bergizi, tidak merokok, dan tidak stres. Selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini saja. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh kelompok 12. Terima kasih. Selanjutnya, total kolesterol. Tujuan dari tes kolesterol total adalah untuk menentukan kadar kolesterol di dalam serum atau plasma dalam miligram per desiliter, serta untuk memperkirakan resiko serangan jantung dan bentuk lain dari penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah. Selanjutnya, teori uji. Kolesterol sendiri adalah lemak yang terdapat dalam aliran darah atau berada dalam sel tubuh, yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon. Namun apabila kadarnya berlebih, akan mengakibatkan penyakit seperti jantung koroner dan stroke. Kolesterol secara alami bisa dibentuk oleh tubuh sendiri dan selebihnya didapat dari makanan hewani dan nabati. Selanjutnya, definisi dari tes kolesterol total. Merupakan pemeriksaan medis berupa tes darah untuk mengukur jumlah total zat lemak di dalam darah. Tes ini tidak menentukan pemecahan berbagai jenis kolesterol, namun sering digabungkan dengan tes lain yang mencakup pengukuran HDL, LDL, dan trigliserida. Untuk prinsip dasarnya, kolesterol akan dibebaskan dari lipoprotein oleh enzim kolesterol esterase. Nah, selanjutnya, kolesterol yang sudah terlepas ini akan dioksidasi menjadi H2O2 oleh bantuan enzim kolesterol oksidase. Dan reaksi warna yang terjadi jika hidrogen peroksida yang teroksidasi ini bereaksi dengan fenol ditambah aminofenazon oleh bantuan enzim peroksidase akan timbul warna merah. Untuk metodenya sendiri ada 3. Yang pertama ada secara kalorimetri dengan metode Lieberman-Buchert, yang kedua secara enzimatik dengan metode kolesterol oksidase, peroksidase, aminoantipirin, lalu yang ketiga secara kromatografi dengan metode kolesterol oksidase diaminase iodium. Metode yang akan digunakan di sini adalah secara enzimatik yang dinilai memiliki sifat spesifik dibandingkan metode yang lain dan sesuai dengan standar WHO. Jadi prinsip yang sebelumnya dijelaskan itu berdasarkan metode enzimatik. Untuk prosedurnya, yang pertama reagen kolesterol FS sebanyak 1000 mikroliter dimasukkan ke dalam 4 tabung pemeriksa. Untuk tabung pertama atau disebut dengan tabung belangko ditambahkan Aquade 10 mikroliter. Lalu untuk tabung kedua yang akan menjadi tabung standar ditambahkan larutan standar sebanyak 10 mikroliter. Dan tabung ketiga dan keempat yang diberi nama tabung sampel 1 dan sampel 2 ditambahkan sampel serum darah sebanyak 10 mikroliter. Dan semuanya dihomogenkan. Setelah itu, diinkubasi dengan waterboard selama 10 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Lalu, dikalibrasikan dulu fotometer sebelum digunakan agar menghasilkan hasil lebih akurat, dan barulah diukur sampel dengan fotometer, dimulai dengan tabung belangko, lalu tabung berisi larutan standar, dan terakhir tabung yang berisi sampel-sampel. Berikut persamaan reaksi yang terjadi, di mana kolesterol ester ditambah H2O dengan bantuan kolesterol esterase menghasilkan kolesterol dan asam lemak. Selanjutnya, kolesterol yang ditambahkan dengan oksigen dengan bantuan kolesterol oksidase akan menghasilkan 4 kolesterol 3-1 plus H2O2. Lalu 2H2O2 ditambah fenol plus 4 aminoantipirin dan dibantu dengan peroksidase menghasilkan quinonemin plus 4H2O. Selanjutnya untuk perhitungan konsentrasi sampel, rumusnya adalah absorbensi sampel per absorbensi standar dikali konsentrasi standar. Jika dihasilkan kurang dari 200, maka nilai kolesterolnya normal. Namun apabila di antara 200 sampai 239 termasuk batas tinggi dan apabila lebih dari 240 termasuk tinggi.
Selanjutnya ada gangguan yang dapat mempengaruhi dari hasil tes itu sendiri. Yang pertama, terkena penyakit jantung baru-baru ini, seperti serangan jantung atau stroke, sehingga dapat menurunkan tingkatan lipid untuk sementara waktu. Lalu yang kedua, baru saja menjalani operasi atau terkena infeksi tertentu. Nah, sehingga hal ini dapat menurunkan kadar lipid, yang pastinya akan berpengaruh ke hasil tes. Lalu yang ketiga, konsumsi obat-obatan seperti kortikosteroid dan estrogen. Hal ini dapat meningkatkan kadar lipid. Lalu yang terakhir ada karena kehamilan yang bisa meningkatkan kadar kolesterol. Oleh karena itu, kolesterol itu akan lebih akurat tesnya dilaksanakan setelah 4 bulan pasca persalinan. Untuk pencegahannya, yang pertama bisa dengan memberitahu dokter mengenai berbagai obat resep ataupun non-resep, herbal hingga suplemen yang sedang dikonsumsi, karena banyak obat yang dapat mempengaruhi dari hasil tes ini. Lalu yang kedua, menghindari makanan lemak tinggi pada malam hari sebelum tes. Selanjutnya, kolinesterase. Tujuan dari uji kolinesterase dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat paparan bahan kimia organofosfat dalam pestisida pada darah, dan untuk memantau kadar kolinesterase bagi pekerja yang bekerja dengan pestisida. Salah satu cara untuk mengetahui keracunan pestisida adalah dengan melakukan pemeriksaan kadar kolinesterase. Kolinesterase sendiri adalah enzim yang menghidrolisis dari asetilkolin neurotransmitter menjadi kolin dan asam asetat, di mana reaksinya diperlukan untuk memungkinkan neuron kolinergik untuk kembali ke keadaan istirahat setelah aktivasi. Jadi semakin rendah kadar kolinesterasenya, maka semakin terdeteksi mengalami keracunan dari akibat penggunaan pestisida. Penurunan ini mampu mengakibatkan terganggunya sistem saraf, keracunan, bahkan kematian. Salah satu pestisida yang terkenal mampu menghambat enzim kolinesterase adalah golongan organofosfat dan karbamat. Untuk prinsip kerjanya, kolinesterase menghidrolisis butiril tiokolin yang ditandai dengan pelepasan asam butirat dan tiokolin. Tiokolin akan menurunkan kalium kuning heksasianoferat 3 menjadi potasium heksasianoferat 2 yang tak berwarna. Penurunan absorbensi ini diukur pada 405 nanometer. Berikut di bawah ini adalah mekanisme reaksinya. Selanjutnya, alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan ada mikropipet, tabung Eppendorf, ada centrifuge, spektrofotometer, lalu yellow tip, cuvette, pipet, spuit 3 cc, dan waterboard. Untuk bahannya sendiri ada yang pertama sampel darah, lalu reagen yang pertama terdiri dari virofosfat dengan pH 7,6 dan heksasianoferat 3. Untuk reagen 2 terdiri dari butiril tiokolin. Berikut ini adalah prosedurnya. Yang pertama, sampel darah sebanyak 3 cc dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf, lalu disentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit. Nah, di sini bisa kita dapatkan plasma darah. Lalu kita gunakan plasma darah sebanyak 20 mikroliter dan 1000 mikroliter dari reagen 1. Dimasukkan ke tabung sampel darah dan dihomogenkan. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 menit. Setelah itu, ditambahkanlah reagen 2 sebanyak 250 mikroliter ke tabung sampel, lalu diinkubasi lagi selama 2 menit. Dan setelah itu barulah diukur dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 405 nanometer. Dan dibacalah absorbensinya pada menit ke-1, 2, dan 3. Selanjutnya, perhitungan aktivitas enzim kolinesterase dengan rumus delta absorbensi per waktunya dalam menit dikali 68.500. Untuk tingkat keracunannya, rumusnya adalah aktivitas kolinesterase yang didapatkan dari rumus sebelumnya per batas minimal yang ada di tabel sebelah kanan ini. Untuk wanita adalah 3,93 dan laki-laki 4,62 dikali 100%. Apabila kadar kolinesterase yang dihasilkan 75-100% maka tergolong normal. Namun apabila 50% sampai 75% maka terindikasi keracunan ringan, dan apabila 25-50% terindikasi keracunan sedang, dan terakhir apabila 0-25% maka terindikasi keracunan berat. Selanjutnya adalah gangguan yang dapat mempengaruhi dari hasil uji tersebut. Yang pertama, pada kasus yang sangat jarang, sampel pasien dengan penderita gamopati dapat memberikan hasil palsu. Lalu yang kedua, ada beberapa kondisi medis dapat memicu kenaikan enzim kolinesterase, seperti hipertensi, gangguan emosional, skizofrenia, gangguan tiroid, atau nefrotik sindrom. Lalu untuk pencegahannya, karena kita di lab itu bekerja dengan berbagai bahan kimia, maka diperlukan lembar data keselamatan untuk mengambil tindakan yang perlu dalam penggunaan di laboratorium. Lalu yang kedua, dalam tujuan diagnostik, hasilnya itu harus selalu dinilai dengan riwayat medis pasien, seperti tadi misalnya penderita hipertensi, dan pemeriksaan klinis dan temuan lainnya. Selanjutnya ada hematological test.
Yang pertama dari hematological test ada red blood cell count. Tujuan dari uji ini adalah untuk memahami prinsip kerja bilik hitung improv Neubauer yang digunakan dalam perhitungan jumlah eritrosit. Dasar teorinya, sel darah merah atau eritrosit berbentuk cakram kecil bikonkav, cekung pada kedua sisinya, sehingga dilihat dari samping tampak seperti dua buah bulan sabit yang saling bertolak belakang. Dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 5 juta sel darah. Bila dilihat satu persatu, warnanya kuning pucat, tetapi dalam jumlah besar kelihatan merah dan memberi warna pada darah. Strukturnya terdiri atas pembungkus luar atau stroma dan berisi massa hemoglobin. Sel darah merah terbentuk di dalam sumsum tulang belakang. Jangka hidup sel darah merah kira-kira 120 hari. Sel-sel darah merah yang telah tua akan ditelan oleh sel-sel fagostik yang terdapat dalam hati dan limpa. Jumlah sel darah merah pada wanita normal kira-kira 4,5 juta sel per milimeter kubik darah. Sedangkan untuk laki-laki normal adalah 5 juta per milimeter kubik darah. Meskipun demikian, nilai-nilai ini dapat turun naik dalam suatu kisaran yang luas sekali, tergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian tempat seseorang hidup dan kesehatan. Fungsi sel darah merah sendiri adalah untuk mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Alat dan bahan yang diperlukan pada uji ini ada darah kapiler atau intrakardiak, larutan hayam yang mengandung HCl2 0,25 gram, NaCl 0,5 gram, Na2SO4 2,5 gram, dan Aquade 100 ml, alkohol 70% dan kapas, jamur disposable sling ukuran 1 ml dan 2,5 ml, hemositometer untuk menghitung eritrosit yang terdiri atas kamar hitung, kaca penutup, dan pipet, hemoglobinometer atau hemometer, pipet pencampur 1-101 dengan pengenceran 100 kali untuk eritrosit, mikroskop, objek gelas dan cover gelas, hand counter, dan kertas saring. Untuk prosedur kerja, pertama-tama darah kapiler dihisap sampai tanda 0,5. Kemudian larutan hayam dihisap sampai tanda 101 dengan posisi 45 derajat dan ditutup ujung pipet dan dilepaskan karet menghisap. Kemudian dikocok selama 15-30 detik dan diletakkan kamar hitung dengan penutup terpasang secara horizontal. Lalu dikocok selama 3 menit dan dibuang cairan di batang kapiler sebanyak 3-4 tetes. Selanjutnya disentuhkan ujung pipet ke kamar hitung dengan menyinggung pinggir kaca penutup dengan sudut 30 derajat. Lalu dibiarkan 2-3 menit supaya eritrosit mengendap. Digunakan lensa objektif mikroskop dengan pembesaran 40 kali. Fokus diarahkan ke garis-garis bagi dalam bidang besar yang tengah. Dihitung eritrosit di 5 bidang sedang yang masing-masing tersusun atas 16 bidang kecil. Dari kiri atas ke kanan, ke bawah lalu ke kiri dan seterusnya. Untuk sel-sel pada garis, yang dihitung adalah garis kiri dan atas. Dihitung jumlah eritrosit per mikroliter darah dengan rumus jumlah sel kali 10.000. Gangguan pada uji ini itu ada minuman seperti kopi dan alkohol tidak hanya membuat tes darah tidak menunjukkan hasil sebenarnya, tetapi juga dapat menyulitkan proses pengambilan darah karena efek dehidrasi yang ditimbulkan. Pada kondisi dehidrasi mengakibatkan cairan yang berbeda dalam darah berkurang, sehingga terjadi peningkatan pada sel darah dan volume darah. Cara pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak meminum kopi atau alkohol sebelum melakukan tes darah, serta selalu pastikan tubuh terhidrasi dengan baik. Yang kedua dari hematological test ada white blood cell count. Tujuan dari tes ini adalah untuk memahami prinsip kerja bilik hitung improv Neubauer yang digunakan dalam perhitungan jumlah leukosit. Dasar teorinya, kurang dari 1% darah manusia adalah leukosit. Ukuran leukosit lebih besar daripada eritrosit. Leukosit tidak mengandung hemoglobin, memiliki nukleus, dan pada dasarnya dijumpai dalam keadaan tidak berwarna. Untuk klasifikasinya didasarkan pada morfologi inti adanya struktur khusus dalam sitoplasmanya. Dilihat dalam mikroskop cahaya, maka sel darah putih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu neutrofil, basofil, asidofil. Sedangkan agranulosit dibedakan menjadi 2, yaitu limfosit dan monosit. Leukosit merupakan unit yang aktif dari sistem pertahanan tubuh. Leukosit ini sebagian dibentuk di sumsum tulang seperti granulosit dan monosit serta sedikit limfosit, dan sebagian lagi di jaringan limfa, limfosit, dan sel-sel plasma.
Manfaat sesungguhnya dari sel darah putih ialah bahwa kebanyakan ditransfer secara khusus ke daerah yang terinfeksi dan mengalami peradangan serius. Jadi, sel darah putih ini menyediakan pertahanan yang cepat dan kuat terhadap setiap bahan infeksius yang mungkin ada. Komposisi sel darah putih pada manusia memiliki nilai normalnya 5.000 sampai 10.000 per mikroliter, di mana leukosit terdiri dari granular meliputi neutrofil 60 sampai 70%, eosinofil 2 sampai 4%, basofil 0,5 sampai 1%, dan agranular meliputi limfosit 20 sampai 25% dan monosit 3 sampai 8%. Kemudian ada alat dan bahan yang diperlukan pada uji ini, itu ada darah kapiler, larutan turk, alkohol 70% dan kapas, jarum disposable sering ukuran 1 mili dan 2,5 mili, hemositometer yang terdiri atas kamar hitung, kaca penghitung, dan pipet, hemoglobinometer, pipet pencampur 1-1,1 dengan pengenceran 10 kali untuk leukosit, mikroskop, objek gelas dan cover gelas, hand counter, dan kertas saring. Prosedur kerjanya pertama-tama darah kapiler dihisap sampai tanda 0,5. Kemudian larutan turk dihisap sampai tanda 11 dengan posisi 45 derajat. Dan ditutup ujung pipet serta dilepaskan karet penghisap. Lalu dikocok selama 15-30 detik dan diletakkan kamar hitung dengan penutup terpasang secara horizontal. Lalu dikocok pipet selama 3 menit dan dibuang cairan di batang kapiler sebanyak 3-4 tetes. Kemudian disentuhkan ujung pipet ke kamar hitung dengan menyinggung pinggir kaca penutup dengan sudut 30 derajat. Dibiarkan 2-3 menit supaya leukosit mengendap. Digunakan lensa objektif mikroskop dengan pembesaran 10 kali dengan fokus diarahkan ke garis-garis bagi. Dihitung leukosit di tempat bidang besar dari kiri atas ke kanan, ke bawah lalu ke kiri, dan seterusnya. Untuk sel-sel pada garis, yang dihitung adalah pada garis kiri dan atas. Dihitung jumlah leukosit per mikroliter darah dengan rumus jumlah sel kali 50. Gangguan pada uji ini kurang lebih sama seperti pada uji sel darah merah. Minuman seperti kopi dan alkohol tidak hanya membuat tes darah tidak menunjukkan hasil sebenarnya, tetapi juga dapat menyulitkan proses pengambilan darah karena efek dehidrasi yang ditimbulkan. Pada kondisi dehidrasi mengakibatkan cairan yang berbeda dalam darah berkurang sehingga terjadi peningkatan pada sel darah dan volume darah. Cara pencegahannya adalah dapat dilakukan dengan tidak meminum kopi atau alkohol sebelum melakukan tes darah serta selalu pastikan tubuh terhidrasi dengan baik. Yang ketiga dari hematological test ada platelet count. Tujuan dari uji ini yang pertama ada mengetahui dan memahami perhitungan jumlah sel trombosit dalam darah dengan metode kamar hitung Improv-Neubauer. Yang kedua dapat melakukan perhitungan jumlah sel trombosit dalam darah dengan metode kamar hitung Improv-Neubauer. Dan yang ketiga dapat menginterpretasikan hasil perhitungan jumlah sel trombosit dalam darah. Dasar teorinya, trombosit merupakan fragmen atau kepingan-kepingan tidak berhenti yang berasal dari fragmentasi sitoplasma megakariosit yang berukuran 1-4 mikron dan beredar dalam sirkulasi darah selama 10 hari. Dalam keadaan normal, jumlah trombosit berkisar antara 200.000 sampai 500.000 per mikroliter darah. Apabila jumlah trombosit kurang dari normal, maka keadaan itu disebut trombositopenia. Sedangkan apabila jumlah trombosit lebih dari normal, maka keadaan itu disebut trombositosis. Trombosit dapat dibagi dalam 3 daerah atau zona. Zona daerah tepi berperan sebagai adesi dan agregasi. Zona sol-gel menunjang struktur dan mekanisme interaksi trombosit. Zona organel berperan dalam pengeluaran isi trombosit. Fungsi utama trombosit adalah melindungi pembuluh darah terhadap kerusakan endotel akibat trauma-trauma kecil yang terjadi sehari-hari, dan mengawali penyembuhan luka pada dinding pembuluh darah. Mereka membentuk sumbatan dengan jalan adesi, perlekatan trombosit pada jaringan subendotel pada pembuluh darah yang luka, dan agregasi, perlekatan antar sel trombosit. Hitung trombosit dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Metode secara langsung dengan menggunakan kamar hitung yaitu dengan mikroskop fase kontras dan mikroskop cahaya atau Röntgen, maupun secara otomatis. Hitung trombosit secara tidak langsung yaitu dengan menghitung jumlah trombosit pada sediaan apus darah yang telah diwarnai. Alat dan bahan yang diperlukan pada uji ini ada mikroskop, kamar hitung Improv-Neubauer, lancet steril, pipet toma eritrosit, cover gelas, reagen Reis dan Ecker, sampel darah. Prosedur kerjanya pertama-tama sampel darah dipipet dengan lancet sampai tanda 0,5. Kemudian reagen Reis Ecker dipipet sampai tanda 101.
lalu dikocok homogen seperti angka 8 selama 3 menit, dan disiapkan cover gelas. Kemudian diteteskan sampel yang sudah homogen pada kamar hitung, diamati kamar hitung tersebut di mikroskop, dan dihitung jumlah trombositnya. Berikut ada hasil percobaan pada uji ini, dengan nama dari identitas probandus Niwayan Mupu, jenis kelamin perempuan, umur 47 tahun, jenis sampelnya itu darah Aida. Hasil percobaannya dapat diamati pada tabel yang tertera. Kemudian untuk perhitungan jumlah trombositnya dapat kita ketahui bahwa luasnya itu 5 kali 5 dikali 1/5 kali 1/5 mm kuadrat. Kemudian tingginya 0,1 mm dan volumenya 0,1 mm kubik. Pengencerannya itu ada 200 kali. Jumlah trombosit sama dengan 1/0,1 dikali faktor pengencer dikali jumlah trombosit, sama dengan 1/0,1 dikali 200 dikali 239, sama dengan 478.000 per mikroliter darah. Gangguan yang sering terjadi dalam uji ini adalah apabila kulit sekitar luka tusukan tidak kering karena alkohol atau keringat, maka tetesan darah yang keluar tidak dapat mengumpul, melainkan menyebar ke sekitarnya sehingga sukar untuk mengambilnya. Bahan darah semacam ini tidak boleh digunakan karena sudah bercampur dengan bahan lain. Lalu ada darah tidak dapat keluar dengan lancar. Hal ini biasanya karena penusukan yang kurang dalam atau peredaran darah setempat kurang baik. Usaha untuk melancarkan pengeluaran darah dengan memijat akan sia-sia karena darah yang keluar tidak dapat dipergunakan karena sudah tercampur dengan cairan jaringan, sehingga hasil pemeriksaan menunjukkan hasil yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Maka dari itu lebih baik menggunakan darah vena daripada darah kapilyer. Terima kasih Tania. Kita lanjutkan tentang hematological test ini dengan white blood cell differentiation. Yang pertama itu ada tujuannya, di mana tujuan ini mengidentifikasi jenis-jenis leukosit dalam darah, di mana percobaan ini berjudul diferensiasi sel darah putih yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis leukosit dalam darah. Prinsipnya adalah hapusan darah diamati dengan mikroskop binokuler pada pembesaran objektif 100 kali dengan penambahan oil imersi. Metode yang digunakan adalah diff count yang dilakukan pada counting area, di mana erythrosit ini menyebar merata dan bentuk-bentuk leukosit ini dihitung hingga 100 sel. Dasar teorinya, differential counting ini adalah suatu kelompok sel darah putih yang lebih rinci untuk menentukan berbagai jenis leukosit dari sel darah putih yang terdiri dari basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, dan limfosit. Itu adalah kutipan dari Amalia dan Ramadi. Dan ada beberapa jenis sel darah putih dan jumlahnya yang berbeda, yaitu monosit, di mana jumlahnya ini 2-9% dari semua leukosit, yang merupakan komponen sel darah putih yang berfungsi sebagai makrofag benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi dari monosit ini adalah memfagositosis benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada eosinofil yang jumlahnya ini 1-4% dari semua leukosit, yang merupakan sel darah putih yang paling sering diproduksi dalam jumlah besar pada jaringan yang mengalami infeksi parasit dan alergi. Selanjutnya ada basofil yang jumlahnya 0,5-2%. Merupakan sel darah putih yang bekerja jika terjadi peradangan, di mana melepaskan histamin saat terjadinya peradangan. Selanjutnya ada neutrofil. Neutrofil yang ditemukan sebanyak 50-60% dari leukosit, yang merupakan sel yang berperan sebagai pertahanan tubuh pertama pada infeksi akut, mempunyai respon lebih cepat terhadap inflamasi dan cedera jaringan pada leukosit lainnya. Selanjutnya ada limfosit, sekitar 20-40% dari semua leukosit, yang merupakan komponen sel darah putih yang paling banyak ditemukan pada sumsum tulang manusia. Leukosit merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang bertugas untuk melawan dan mencegah penyakit infeksi serta membantu melawan kanker. Adapun alat bahan yang digunakan adalah pipet tetes, objek gelas, cover gelas, mikroskop binokuler dan tisu, dan bahan yang digunakan hapusan darah, minyak emersi, dan pewarna Giemsa. Oke, kita masuk ke prosedur kerja, di mana hapusan darah ini dipindahkan ke objek gelas menggunakan pipet. Selanjutnya diwarnai dengan pewarna Giemsa yang saya pakai, dan ditutup dengan cover gelas, diamati dengan mikroskop
pada perbesaran lensa objektif 100 kali, dicari area counting ini yang biasanya kurang lebih 1/3 dari lapisan darah, serta ditentukan jenis leukositnya. Nah, adapun hasil yang didapatkan di mana terdapat neutrofil segmen dan neutrofil batang. Nah, neutrofil batang ini mempunyai inti yang melengkung seperti tapal kuda, dan neutrofil segmen ini mempunyai inti yang berlobus. Jumlah lobusnya ini 3-5. Bisa lihat di dalam gambar, jika memiliki lobus yang kurang atau lebih, maka neutrofil mengalami kelainan. Neutrofil ini juga menjadi sel pertama hadir ketika terjadi infeksi di suatu tempat. Selanjutnya ada eosinofil, limfosit, monosit, dan basofil. Selanjutnya ada gangguan, di mana berikut adalah gangguan di mana jumlah masing-masing jenis leukosit melebihi batas normal karena infeksi bakteri. Untuk neutrofilia dan cara pencegahannya itu mencuci tangan sebelum makan. Ada alergi atau infeksi pada eosinofilia, dan cara pencegahannya itu hindari makanan yang menyebabkan alergi. Terus ada basofilia, ini karena tumor atau leukemia, dan cara pencegahannya itu dengan kemoterapi atau pengobatan leukemia. Limfositosis, ini karena tuberkulosis. Cara pencegahannya itu diet antioksidan seperti alpukat dan sayuran hijau, serta monositosis yang dikarenakan kanker darah. Cara pencegahannya yaitu terapi radiasi. Oke, selanjutnya ada hematokrit. Untuk tujuannya sendiri ini yang pertama ada untuk mengidentifikasi cara penetapan nilai hematokrit dalam darah dan menganalisis volume eritrosit dalam 100 ml darah. Prinsip yang digunakan yaitu apabila darah disentrifuge dengan sel-sel yang lebih berat atau eritrosit, ini akan turun ke dasar tabung, sedangkan sel-sel yang lebih ringan seperti leukosit dan trombosit berada di atas sel-sel yang berat tadi. Nah, kemudian eritrosit yang sudah mampat dibaca pada chart, dan adapun metode yang dilakukan adalah mikrometode. Selanjutnya ada dasar teori. Hematokrit adalah presentasi volume seluruh eritrosit yang ada dalam darah dan diambil dalam volume eritrosit yang dipisahkan dari plasma dengan cara memutarnya di dalam tabung khusus dan dalam waktu serta kecepatan tertentu yang nilainya dinyatakan dalam persen. Nilai untuk pria sendiri itu sekitar 40-48% dan untuk wanita sekitar 37-43%. Sebuah tes hematokrit dilakukan dengan menggunakan sampel darah yang ditempatkan dalam alat yang disebut centrifuge yang berputar dengan sangat cepat dalam tabung reaksi. Darah yang dikumpulkan melalui vein puncture dan dicampur dengan antikoagulan ETA untuk mencegah koagulasi. Sampel dipisahkan melalui sentrifugasi sehingga membentuk lapisan plasma, bavikot, dan eritrosit. Pada percobaan ini, alat bahan yang digunakan yaitu ada pipet hematokrit, chart atau hematokrit reader, centrifuge hematokrit, dan seal. Seal ini biasanya digunakan malam atau dempul, dan bahannya itu adalah darah vena. Untuk prosedur kerja pada tes hematokrit ini, di mana sampel darah dimasukkan ke tabung mikro hematokrit sebanyak 2/3 bagian. Selanjutnya ditutup ujung tabung ini dengan seal yang tadi malam atau dempul, dan tabung ditempatkan pada centrifuge hematokrit mikro, diputar kecepatan sekitar 16.000 rpm atau lebih, didiamkan selama 3-5 menit, dan dibaca nilai hematokrit dengan chart. Setelah dilakukan prosedur kerja seperti tadi, adapun hasil percobaan pada pasien berjenis kelamin laki-laki sebagai berikut, di mana pemeriksaan mikrometode mendapatkan hasil sekitar 18%, yang hal ini menunjukkan bahwa perhitungan hematokrit ini di bawah nilai normal, sehingga dapat disimpulkan pasien mengalami anemia atau kekurangan darah. Nah, gambar yang di kiri itu adalah tadi centrifuge hematokrit, dan gambar di kanan peletakan pipet hematokrit pada centrifuge. Jadi gangguan pada hematokrit tidak normal dapat berupa kadarnya yang tinggi maupun rendah. Untuk kadar tinggi ini disebabkan dengan beberapa penyakit seperti tumor ginjal, penyakit jantung bawaan,
thalassemia vera atau yang kita ketahui sebagai kanker darah. Adapun hematokrit rendah memiliki makna bahwa tubuh hanya memiliki sedikit sel darah merah atau yang kita sebut anemia yang biasanya disebabkan oleh pendarahan, rusaknya sel darah merah dan kurangnya asupan zat besi pada anak-anak. Kebanyakan kasus disebabkan oleh kurangnya nutrisi dan cara pencegahannya dengan mengonsumsi lebih banyak makanan yang kaya akan zat besi dan vitamin seperti daging, susu, dan telur. Oke, sekarang kita masuk ke hematological test yang terakhir pada presentasi kali ini, yaitu hemoglobin. Tujuannya itu untuk menganalisis kadar hemoglobin dalam darah dengan menggunakan metode Sahli dan mengidentifikasi prosedur pengukuran kadar hemoglobin di dalam darah. Percobaan kali ini berjudul hemoglobin yang bertujuan untuk menganalisis kadar hemoglobin dalam darah dengan menggunakan metode Sahli yang prinsipnya akan mengubah hemoglobin menjadi hematin asam berwarna coklat. Oke, jadi hemoglobin ini adalah protein yang kaya akan zat besi, memiliki afinitas atau daya gabung terhadap oksigen, dan dengan oksigen itu akan membentuk oksihemoglobin di dalam sel darah merah. Nah, dengan fungsi ini maka oksigen dibawa dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Nah, hemoglobin adalah metalprotein pengangkut oksigen yang mengandung besi di dalam sel darah merah, mamalia, dan hewan lainnya. Molekul hemoglobin terdiri dari globin, apoprotein, dan 4 gugus Heme. Seperti yang kita lihat di struktur di samping. Fungsi hemoglobin dalam darah itu yang pertama mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan tubuh, membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. Dan untuk mengetahui apakah seseorang kekurangan darah atau tidak, maka bisa dilakukan tes hemoglobin ini, di mana penurunan kadar Hb dari normal berarti kekurangan darah, dan kekurangan darah ini berarti anemia. Selain kekurangan Hb ini juga disertai dengan eritrosit berkurang serta nilai hematokrit yang di bawah normal. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin, yaitu yang pertama kecukupan besi di dalam tubuh. Nah, besi ini dibutuhkan untuk produksi hemoglobin, sehingga anemia defisiensi besi akan menyebabkan terbentuknya sel darah merah yang lebih kecil dan kandungan hemoglobin yang rendah. Ya, selanjutnya ada metabolisme di dalam tubuh, metabolisme besi dalam tubuh yang terdiri dari proses absorpsi, pengangkutan, pemanfaatan, penyimpanan, dan pengeluaran, di mana besi yang terdapat di dalam tubuh orang dewasa ini biasanya berjumlah lebih dari 4 gram dan pada hemoglobin berjumlah lebih dari 2,5 gram. Untuk alat bahan yang digunakan ada hemometer Sahli, pipet tetes, batang pengaduk hemoglobin Sahli, aspirator, dan tisu. Dan untuk bahannya ini ada HCl 0,1 N, ada darah, dan Aquades. Cara kerja atau prosedur kerja yang dilakukan, yang pertama itu ada HCl 0,1 N dimasukkan ke tabung pengencer sampai tanda 2. Selanjutnya sampel darah dimasukkan dengan pipet Hb sampai tanda 20 ml. Dialirkan darah ke dasar tabung pengencer, ditambahkan Aquades secara perlahan, dikocok tabung sampai tercampur, didiamkan selama 3 menit, dan dihitung kadar hemoglobinnya. Selanjutnya adalah hasil yang didapatkan bahwa pasien tidak mengalami anemia karena kadar hemoglobin yang normal sebesar 14,6% gram. Nah, untuk kadar normal hemoglobin itu sekitar 11-15 gram per desiliter. Dan untuk reaksi yang terjadi di mana Hb ditambah HCl akan menghasilkan globin dan ferroheme, dan ferroheme ditambah dengan setengah O2 plus 2 HCl akan menghasilkan 2 ferrihem klorida atau hymin yang berwarna coklat seperti di gambar samping. Oke, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu gangguan. Kelainan pada hemoglobin dikenal dengan istilah hemoglobinopati. Terdapat 2 kelompok kelainan, yaitu dapat berupa thalassemia dan variasi struktur hemoglobin yang abnormal. Kedua kelainan ini adalah dampak dari mutasi yang terjadi pada gen alfa globin atau beta globin. Thalassemia merupakan penyakit keturunan atau kelainan genetik akibat kelainan sel darah merah
di mana rantai globin alfa atau beta pembentuk hemoglobin utama tidak terbentuk sebagian atau tidak terbentuk sama sekali. Nah, cara pencegahannya ini dengan melalui screening thalassemia karena ini merupakan kelainan genetik. Selanjutnya hemoglobinopati, yaitu adanya hemoglobin yang abnormal yang muncul selain ketiga Hb normal. Hb normal itu ada HbF, Hba, dan Hba2 yang mengakibatkan sel darah merah mudah pecah sehingga membutuhkan transfusi darah rutin. Dan untuk cara pencegahannya itu dilakukan screening pada seluruh keluarga pasien. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kami, kelompok 11 dan 12, yang membahas tentang biochemical dan hematological test. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.